Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya mau mengkaji kitab Taklimul Muta'alim, nggih, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Ismail, nggih. Kula totokaken sing wau tentang ilmu, sakniki tentang akhlak beradab asar kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dan dawaken li Muhammad ini Hasani saking Syekh Muhammad bin Hasani bapake Hasan rahimahullah rahimahu iku rahmati Allah Allah taala iku maha luhur sapa Allah ala iku yen ta tusannifu ing pengarang kitab kitaban ing kitab zuhdi ing dalam nijaraken juhud qala dawuh sapa Syekh Muhammad sonaftu wis nganggep sapa ingsun kitaban ing kitab bil buyui ing dalem bicarane Syekh yakni ngersakaken sapa Syekh jahidun iku aran juhud man yataharaju saking ngreksa sapa man anis subuhati saking pira-pira subahat wal makruhati lan pira-pira makruh fitijarati ing dalam pira-pira dagang wa kadalika lan kaya mengkon-mengkono ditutur yajibu maka wajib apa ngreksa fi sailil muamalati ing dalem sekabehane nyebut kabeh wal khirafi lan pira-pira panggonane wa kuluman lan utawi saben-saben wong istaghala kang ketunggul sapa man bisyai'in kelawan swiji-wiji minha saking muamalat yuftaratu ikuti perduaken alaihi ing atase wong ilmun tahriji apa ilmune ngreksa. Keterangannya ngeten. Barang siapa orang yang melakukan perkara subhat, perkara makruh maupun perkara dagangan. Dagangan itu seperti contoh kita berdagang tahu tempe, jualan keliling, seumpami itu harus tahu apa itu subhat atau apa itu makruh atau itu haram maupun halal. Kalau perkara subhat itu pengertiannya seperti gini. Subhat itu ibaratkan kita makan tetapi itu bukan punyaannya sendiri. Itu namanya barang subhat. Kita makan tetapi bukan punyaannya sendiri. Itu barang subhat. Atau makruh. Kita harus menjauhi perkara subhat dan makruh haram. Gitu. Kalau kita mendekati perkara subhat makruh haram, maka niscaya kita akan masuk ke dalam neraka. Jadi ada dasarnya, ada gunanya. Di dalam berdagang niku golek bati niku kudu 5 ribu. Tidak boleh lebih dari 5.000. Kalau sudah lebih dari 5.000 itu adalah dagangannya itu adalah dagangan haram dikarenakan terlalu berlebih-lebihan.
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mau melihat seseorang itu berlebih-lebihan, apalagi berdagang, mencari bati lebih, itu tidak boleh. Boleh mencari bati, tapi 5%-nya saja, jangan terbanyak-banyak. Nah, itu rezeki ada yang ngatur, adalah Gusti Allah. Kalian jangan takut rugi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja berdagang. Dagang apa? Dagang kambing, membala kambing. Oleh Siti Khadijah disuruh berdagang. Akhirnya oleh Siti Khadijah disuruh berdagang. Ini dagangannya, kamu harus mengambil 5%-nya saja. Nah, gitu. Jadi ini adalah akhlak untuk mendapatkan dagangan yang bagaimana dagangan itu tidak haram, tetapi halal. Tidak terlalu memikirkan kehasilan. Boleh memikirkan kehasilan, tapi itu harus 5%. Mendapatkan bati 5%, tidak boleh lebih dari 5%. Kalau lebih, kita Allah Ta'ala tidak suka sama kita kalau mendapatkan bati yang lebih. Tuh. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim sudah dijelaskan 5%. Jangan terlalu lebih dan jangan terlalu kurang. 5% itu sudah cukup bagi orang yang berdagang. Subhat, kalian kalau bertemu uang ada di jalan, itu harus kalian mengetahui siapa yang punya. Gitu. Jangan moro-moro diambil. Perkara subhat itu tidak kenal haram dan halalnya, tidak tahu halal haramnya. Jadi kalau mengambil sesuatu, kita dicari siapa yang dapat, siapa yang mendapatkan, siapa yang punya uang ini jatuh di jalan. Ini ada ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah imamnya Nahdlatul Ulama Nahdiyin, Nahdlatul Ulama para jamaah wal jamaah, Ahlus Sunnah wal jamaah. Jadi Imam Syafi'i ini pada waktu umur 8 tahun, masih kecil. Masih kecil pada waktu itu melihat jambu ada di sungai. Lalu diambil oleh Imam Syafi'i. Ternyata dilihat, oh ini punyanya saya, oh ini bukan punyaan saya harus menemuinya. Siapa yang punya jambu ini? Dilihat, akhirnya jauh. Akhirnya Imam Syafi'i berjalan lalu bertemu dengan yang punya. Terus dipanggil. Langsung masuk Imam Syafi'i ke rumahnya. Sudah ada di rumahnya, dia mengetok pintu, mengucapkan salam, terus keluarganya bilang waalaikumsalam. Sudah itu dia masuk. Sudah masuk, dia bilang, ini jambunya sampean nggih. Wonten napa le niki? Padahal Imam Syafi'i itu sangat lapar sekali. Dia takut dengan perkara subhat. Tidak tahu halal haramnya. Akhirnya Imam Syafi'i oleh beliau diberi makan. Ini makanannya, tamunya diberi makan. Lalu sudah selesai makan, lalu ditawarin apa? Ya niku ditawarin es tri.
panjenengan purun estri kula. Ya napa jawabe Imam Syafi'i? Nggih. Tapi estrine niku buta, tuli, boten saged berjalan, lumpuh. Terus boten saged berbicara. Wonten sekawan. Ya napa dawuhne Imam Syafi'i? Nggih, boten napa-napa. Matur nonton ditunang, diminta oleh Imam Syafi'i. Sudah diminta, akhirnya sudah ditunang, sudah dinikah, sudah disah. Lalu Imam Syafi'i disuruh melebet ke rumahnya, ke kamarnya, baru dilihat. Akhirnya, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Kenapa orang tuanya kok bilang buta, tidak mendengar, tidak bisa bicara, terus lumpuh, nggak bisa berjalan? Satu, buta dikarenakan dia tidak melihat maksiat. Dia itu melihat perkara yang baik terus. Yang kedua, telinganya tidak mendengar. Maksudnya dia tidak mendengarkan perkara yang jelek, seperti berbicaraan yang kotor. Terus yang ketiga, dia bisu. Kenapa kok dia bisu? Dikarenakan dia selalu bersolawat terus, membaca solawat, membaca istighfar. Terus yang ketiga, kakinya lumpuh. Ini istri yang soleha ini, kakinya lumpuh. Maksudnya kakinya lumpuh ini apa? Dia tidak berkeluar, tidak pernah metu, tidak pernah metuan, ada di rumah terus. Bukan berarti lumpuh itu lumpuh sungguhan, bukan, tetapi dia itu hanya peribahasa. Wonten mawon dugi kula. Bila fitopik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah ini.